Tadi Bapak mengatakan bahwa yang melakukan pemalsuan itu kemungkinan bisa jadi petugas atau si jemaah haji atau siapa? Ya, silakan Pak Wisnu. Ya, Masih lanjutan data kan? masih Ketua. Ya, silakan. Terima kasih. Kebijakan PMA untuk optimalisasi itu, kebijakannya disampaikan secara terbuka. Saya tidak tahu, posisi saya lagi di Saudi, Pak. Sudah akhir udah di operasional. Nah ini yang perlu kami dalami. Pak, nggak bisa membuat kebijakan itu diam-diam, Pak. Iya, Pak. Nggak bisa, Pak. Ini orang puluhan tahun menunggu, tiba-tiba membuat kebijakan untuk mempercepat orang baru daftar langsung berangkat. Itu namanya nggak benar. 5,2 juta. Ini buktinya Pak, ada Pak, 1.710 14 Bapak kalau yang 2023. Iya, tapi kan kalau ini dibuka Pak kepada masyarakat umum Pak, bukan 14 Pak, ribuan. Jadi artinya Pak, pembuat kebijakan ini pun juga nggak fair. Sudah menyalahi prinsip yang bertentangan dengan undang-undang. Pemberitahuannya hanya pada ke Kemenang Kabupaten Hah? Kota. Lah justru karena itu. Pemberitahuannya hanya ke Kemenang doang. Ini bahaya ini. Hah? 6 tahun aja lah. Kenapa? Ada surat edaran resmi? Itu tadi kan dia 2023 itu hanya sampai Kemenang aja. Nih, ini ya. Pelunasannya itu memang dasarnya adalah surat edaran yang ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Dalam Negeri. Ya. Ini menurut kami juga sangat tertutup karena ditujukan kepada internal saja. Ya, ini menurut kami juga nggak benar, Pak. Ya, hanya untuk ini bisa menjadi temuan nih, Pak. Oke, ini menjadi temuan kami ya, membuat sebuah kebijakan ya yang justru ini berpotensi merugikan. Karena mereka juga, saya tidak tahu di situ, apakah juga diatur di dalam ketentuan tersebut bahwa 14 orang ini ya membayar sesuai dengan BPIH atau tidak? Ya kan? Kalau sesuai dengan BPIH artinya harus bayar sebanyak 94 juta. Tetapi kalau misalnya bayar sesuai dengan jamaah haji yang lain, berarti sudah ngambil hak dari nilai manfaat orang lain. Pidana juga itu, Pak. Pertanyaannya bayarnya berapa? Ini karena di dalam surat edarannya tidak disebutkan. Bayarnya full nggak? Tidak disebutkan. Bayarnya full. Nah, kasus yang dialami oleh Ibu Sally bayarnya full, Pak, 90 berapa? Lebih 100 juta Bang. Bahkan 100 juta itu di luar ketentuan BPIH yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Pak. Nilai manfaatnya mana? Berarti ini temuan manipulasi nih, Pak. Nah, betul, karena pasti laporan yang diberikan permintaan kepada BPKH untuk seluruh biaya haji itu sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan DPR, Pak. Jadi ini udah manipulasi juga nih. Nah, oke, Pak, saya ingin mendalami apa yang disampaikan oleh Bu Sally soal pengalihan, ya, pengalihan porsi. Tadi Bapak mengatakan bahwa yang melakukan pemalsuan itu kemungkinan bisa jadi petugas atau si jemaah haji atau siapa? Saya tidak bisa menebak, Pak. Dan itu prosesnya, itu kan di luar kami. Sebenarnya bukan kewenangannya Siskohat, Pak.
seluruh proses-proses pelimpahan porsi itu ada di bawah kewenangannya Direktorat Dalam Negeri Studi Pendaftaran, Pak. Jadi prosesnya, kami kan hanya menyediakan sistemnya. Kami menyediakan ketika diminta. Enggak, artinya kalau menurut sistem Bapak, Ya, kan kalau sistemnya sendiri nggak bisa diotak-atik kecuali oleh yang menyampaikan input kan? betul. Siapa yang menginput itu? Yang menginput adalah Kemenak, petugas di Kemenak Kabupaten Kota. Oke. Dan kemudian Menurut Bapak, tadi disampaikan bahwa kemungkinan akan terjadi pemalsuan data gitu. Ya. Gini Pak, katakanlah kalau menurut undang-undang, kalau ada orang yang meninggal, ya, maka kuota itu diserahkan kepada ahli warisnya. Itu ketentuan undang-undang tuh Pak. Nah, pertanyaan saya ke Mbak Seli, apakah yang bersangkutan yang bisa berangkat tersebut bagian dari keluarga yang meninggal atau bukan? Ternyata tidak ada kaitan apapun. Nah, kalau begitu artinya yang dimanipulasi kalau menurut ketentuan undang-undang adalah data kependudukan dari porsi dari orang yang meninggal itu. dari yang menggabung juga, Pak, yang melimpah, Pak, yang dilimpahkan. Jadi yang orang yang mengajukan pengajuan itu harus bisa membuktikan dengan dokumen bahwa dia memang berhak sesuai dengan dokumen-dokumen yang diminta di dalam pasal 29 PMA 13. Kalau ini kira-kira menurut Bapak, kira-kira yang mengajukan atau pihak yang menerima pengajuan yang memanipulasi data itu? Saya nggak bisa menjawab, Pak. Nggak, kita ingin tahu lebih jauh Pak. Ya. Berarti yang moral hazardnya itu apakah si calon jemaah haji yang mengajukan, ya, Ya. atau oknum petugas yang menginput? Kalau mengikuti alur, izin Pak, Bu, kalau mengikuti alurnya benar, ini alurnya, jemaah mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan pelimpahan porsi. Kan Kemenak Kabupaten Kota kemudian melakukan proses input. Itu belum terjadi Pak, pelimpahan porsinya. Belum terjadi. Ya. Belum terjadi. Harus diproses kemudian oleh Kanwil. Nah, Kanwil itu artinya ada dua titik saringan yang harus melakukan itu. Dua titik saringan. Kalau kemudian Kanwil menyatakan bahwa dokumen tidak lengkap atau kemudian merasa atau mencurigai dokumen tersebut, ya harusnya Kanwil tidak memproses. Jadi kalau kami Pak, dengan melihat seperti itu dan benar bahwa alur itu diikuti, kami sih berharap bahwa itu dari pengaju Pak, prosesnya. Dari siapa? Dari pengaju yang mengajukan. Pak, pengajuan ini mereka nggak tahu Pak di situ apakah ada nomor porsi yang meninggal atau tidak Pak. Jamaah nggak ngerti. Kan yang tahu soal Siskohat itu ya pemegang otoritas Siskohat. Nggak mungkin jamaah Jamaah ngerti. ngerti soal bahwa berapa orang di tahun ini yang meninggal yang porsinya tidak terpakai. Nggak mungkin tahu masyarakat Pak. Prosedurnya harus begini-begini kan pasti diatur sama Prosedurnya harus menyiapkan ini. itu. Siapa yang tahu? Nggak mungkin dong Pak. Jadi saya ingin jangan sampai menangkap kesan bahwa yang salah adalah jamaah. Jamaah dirugikan nggak ya, full lagi. Karena jamaahnya sendiri dirugikan. Sekarang jamaah Indonesia Pak pengen semua berangkat Pak. Sampai mereka harus memanipulasi data pun mereka akan siap lakukan. Kalau tidak diberikan peluang oleh sistem, nggak mungkin. Tapi nyatanya itu terjadi. Nah makanya saya ingin pertegas sama Bapak, ya, yang melakukan manipulasi data dari pengaju calon jemaah haji itu, apakah petugas di level Kemenag
kabupaten kota yang melakukan input dan memiliki akses terhadap Siskohat atau siapa? Saya tidak bisa menjawab, Bapak. Ya, tapi itu bisa terjadi kenapa coba? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak bisa menjawab. Karena saya tidak tahu kasus per kasusnya. Saya tidak tahu kasus, kan ada banyak kemungkinan. Karena ada banyak kemungkinan dan saya nggak bisa menebak-nebak dan langsung menjustifikasi bahwa salahnya pasti si A, pasti si B. Oke. Mohon izin, Pak. Enggak, tapi Bapak meyakini sebagaimana saya ingin menegaskan lagi pertanyaan dari Pak Saleh bahwa ini dengan sistem ini memungkinkan terjadinya manipulasi? Mungkin saja. Oke. Kami diajarkan, Bapak, bahwa tidak ada sistem yang kemudian dijamin pasti aman. Kami diajarkan seperti itu. Dengan memiliki mindset itu, maka kami akan selalu berpikir bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Jadi selalu berpikir untuk apa ya, untuk berusaha mengamankan dan membereskan proses-proses. Terima kasih Bapak masukannya tentang tadi. Ya, ini supaya tegas aja Pak. Kita ini kan enggak, karena begini Pak, ya. Ketika kita rapat dengan Dirjen, ya selalu ini sesuai dengan Siskohat, sesuai dengan undang-undang. Tapi kenyataannya ini terjadi gitu loh. Jadi ini kan menyangkut dengan kebohongan. Sementara kami di lapangan juga menemukan kasus orang yang baru daftar itu bisa berangkat. Nah itu biar catatan aja buat Bapak. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ketua. Ya, silakan Pak Wisnu. Ya, Masih lanjutan data kan? masih Ketua. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan dan Tidak saudara terbatas reguler, haji khusus juga, kalaupun tadi sudah diakui ada 3.503 yang mendaftar 0 tahun. Tapi kalau ada data lain boleh juga karena di Siskohatnya ada. saksi. Baik.